Hari ini saya rasa ya Roh Kudus gerakkan, kita akan belajar tentang saudara, yaitu ya hidup dalam penyembahan saudara. Sekali lagi apa saudara? Hidup dalam penyembahan saudara. Kalau saudara bisa perhatikan saudara, di dalam doa itu ada banyak permintaan dan macam-macam. Tapi juga ada dalam doa, kehidupan doa kita, salah satunya pujian penyembahan. Dan banyak orang menyadari, dapatkan sebetulnya pujian penyembahan adalah doa yang di level paling tinggi, yaitu pujian penyembahan. Bukan hanya meminta, bukan ini dan itu, tapi memuji Tuhan, tapi menyembah Tuhan. Itu doa yang di tingkat yang paling tinggi saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kita akan belajar yang pertama, hiduplah dalam penyembahan yang benar saudara, atau pujian penyembahan, tapi ayatnya penyembahan. Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar, apa saudara? Penyembah-penyembah yang benar. Artinya ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Caranya menyembah tidak benar. Yesus sedang mengajari penyembah-penyembah yang benar. Ya, kalau kita ingin menyembah ya yang benar, Tuhan sedang mengajarkan seperti ini saudara. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa saudara dalam apa? Roh dan kebenaran. Sekali lagi, kita akan menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam apa? Roh dan kebenaran saudara. Jadi sekali lagi, bukan hanya menyembah dengan mulut kita, bukan hanya menyembah dengan apapun saudara, tapi menyembah dalam roh saudara. Kebenaran itu bisa luas. Satu, sudah pasti firman Tuhan. Kedua, juga sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang diajarkan ini. Yesus berkata, kalau saudara baca ya selanjutnya saudara, sebab Bapa mengendapi penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat sekali lagi, Bapa itu roh, kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Firman atau minimal sesuai dengan firman. Bapa roh, kita menyembah dalam roh saudara. Kalau dibuat mudah supaya kita mudah menangkapnya, menyembah itu dengan hati, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan tubuh. Itu juga harus, tapi tidak cukup hanya itu. Menyembah itu bukan hanya dengan pengertian kita saudara, tapi ada level yang lebih tinggi. Menyembah dengan tubuh kita, menyembah dengan pengertian kita, tapi saudara yang lainnya apa? Dari roh kita, atau kalau dibuat lagi yang sederhana, dari hati kita saudara. Nyembah itu harus seperti itu. Gak cukup hanya mulut, gak cukup hanya dengan pengertian, tapi harus masuk level yang paling tinggi, yaitu menyembah dengan hati kita, menyembah dengan roh kita, menyembah dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap tubuh kita. Tapi yang utama menyembah dalam roh, menyembah dengan hati kita, dengan segenap hati kita saudara. Banyak kadang-kadang penyembahan gak ada kuasa, karena nyembahnya hanya mungkin gak sampai dengan roh, hanya dengan mulut. Itu nyanyi saja saudara ya. Kita kalau lagu penyembahan, sekalipun lagunya lagu penyembahan, tapi kalau kita nyembahnya dengan mulut, itu hanya orang nyanyi lah saudara. Nyanyikan lagu penyembahan, betul gak saudara? Kedua lebih tinggi dengan pengertian, ngerti misalnya Tuhan besar, ngerti Tuhan besar, ya Tuhan baik, ngerti. Tapi kalau hanya dari pengertian saja, nggak ada kuasa. Hanya saat kita menyembahnya apa? Dalam roh dan kebenaran, ya sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena apa? Bapa itu roh. Katakan lagi, sekali lagi, Bapa itu roh. Kita menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Kita manusia beda dengan ciptaan yang lain. Manusia ya diciptakan, Tuhan berikan sesuatu yang paling berharga, yaitu rohnya. Waktu ciptakan yang lain, jadilah binatang di darat, udara, air. Jadi manusia tidak. Tuhan turun ke bumi, tubuh kita dibentuk, lalu dihembuskan roh Allah, nafas Allah, kehidupan Allah. Itu ada dari Tuhan, roh.
Sehingga manusia itu punya roh. Beda dengan semua binatang yang lain. Binatang yang lain saudara punya anjing, gak mungkin anjingmu nyembah Tuhan, itu gak mungkin. Ya kalau hanya dilatih tubuhnya anjing bisa ikut-ikut. Tapi dia gak punya dari rohnya menyembah Tuhan. Hanya seperti beo dilatih untuk ngomong, untuk bertindak saja. Hanya manusia, hanya anak Tuhan, hanya kita, saudara dan saya. Yang dilihat Tuhan bukan mulut kita, bukan tubuh kita, bukan pikiran kita, pengertian kita. Yang dilihat Tuhan adalah hati. Hatimu, hatimu, hatimu. Hati yang menyembah, roh yang menyembah, hati yang menyembah. Betul? Kita boleh, wah luar biasa penyembahan. Tapi kalau hati kita enggak nyembah, merendahkan diri bawah kaki Tuhan, saudara, itu enggak ada apa-apanya. Tuhan lihat hati. Waktu Saul, saudara, sudah enggak bisa dipakai oleh Tuhan lagi. Hatinya enggak bisa merendahkan Allah, enggak bisa menurut Allah. Saudara, sudah enggak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan cari seseorang. Akhirnya Tuhan berkata, aku sudah menemukan seseorang, yaitu Daud, saudara. Dan dia utus Samuel datang ke rumahnya untuk mengurapinya. Samuel datang lalu ketemu ayahnya. Semua anaknya disuruh kumpulkan. Ayahnya kumpulkan semua kakak yang lain. Ya, oh Samuel sempat salah. Dipikir ini kakak yang besar, tinggi besar macam pasti dia. Ternyata tidak. Yang kedua lagi, wah ini punya pengaruh. Ternyata tidak. Tuhan berkata manusia lihat yang kelihatan dengan mata. Betul saudara? Aku melihat apa yang ada dalam hatinya. Daud itu seorang penyembah. Daud itu tahu menyembah Tuhan. Daud itu menyembah dengan hatinya. Sejak dari remaja, waktu dia harus mengembalakan seorang diri, dia akan duduk waktu nunggu dombanya. Dia akan ambil kecapi. Dia akan nyembah Tuhan. Sungguh-sungguh dari hatinya. Enggak ada orang lain yang lihat kok saudara. Betul enggak saudara? Hanya ada Tuhan saja. Enggak bisa untuk pamer. Enggak bisa untuk buat apa-apa. Bisanya pakai lagu itu untuk menyembah Tuhan. Hati yang menyembah. Itulah yang dicari Tuhan. Akhirnya Tuhan temukan seorang bernama Daud. Seorang penyembah. Akhirnya Daud dipakai Tuhan. Bangun pondok Daud. Betul saudara ya? Dan ternyata ibadah di pondok Daud paling disukai Tuhan. Paling disenangi oleh Tuhan. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan nyatakan penyertanya. Tuhan berkarya. Tuhan berkati. Tuhan beri kemenangan. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Luar biasa. Dia hadir. Dia bertindak. Dia memberkati. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa. Daud mengalami yang luar biasa. Karena dia seorang penyembah. Betul saudara? Kalau saudara bisa pelajari dalam kehidupan Daud, saudara, yang membuat dia mengalami luar biasa bukan senjatanya. Yang dia mengalami luar biasa itu bukan semua yang lain. Tapi dia punya hati yang menyembah. Sehingga Tuhan tergerak. Sehingga Tuhan bertindak. Sehingga Tuhan berkarya. Sehingga Tuhan menyertai. Sehingga Tuhan yang membuat dia menang. Saudara perhatikan di Alkitab. Tuhan yang membuat dia menang. Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan arah. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Daud mengakui semua adalah karena Tuhan. Dia jadi raja. Semua adalah dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Dia bisa jadi raja. Dia bisa menang. Dan semuanya. Penyembah, ingat yang pertama ya. Harus dengan hati yang apa? Merendahkan diri. Hati yang meninggikan Tuhan. Tadi kita pujikan, ku sembah. Ku sembah. Kau raja. Nah, itu harus sungguh-sungguh dengan hati. Hati yang menyembah. Hati yang merendahkan diri. Hati yang meninggikan Tuhan. Dia raja. Jadi saja setiap saudara mulai belajar. Ya bukan pakai mulut saja. Bukan pikiran. Bukan sambil ngalamun. Bukan sambil apa-apa. Yang dilihat Tuhan, adakah hati yang menyembah? Kita boleh nyanyikan lagu pujian 2 jam. Tapi kalau enggak ada hati yang menyembah, enggak ada apa-apa untuk Tuhan. Betul? Tapi saat ada hati yang menyembah, itu Tuhan berkata, itulah penyembahan yang benar. Ya menyembah dalam roh atau hati dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Nah sekali lagi Tuhan itu sangat senang dengan penyembahan yang benar. Seperti ini saudara. Bahkan sampai Tuhan itu cari penyembah-penyembah yang benar saudara.
Iya, Yohanes 2 ayat 23, 24 tadi saudara, saya baca lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa apa saudara? Sebab Bapa apa saudara? Menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Menghendaki, mengingini ada orang menyembah Sarah seperti ini. Oh, sedang menghendaki penyembah demikian. Dia menghendaki, dia mengingini saudara. Betul saudara? Dia menghendaki penyembah seperti ini saudara. Kalau saudara punya Alkitab, ya tadi saya cari-cari ya dalam terjemahan Amplified Bible saudara, ditulis di situ menghendaki itu ditulis for the Father is seeking just young people as this. Jadi bukan hanya Tuhan ingin menghendaki, tapi Tuhan cari. Saya ulangi ya, kalau tadi terjemahan baru tadi, Tuhan menghendaki, Tuhan mengingini, Tuhan merindukan. Ya saudara, Tuhan menghendaki. Wah, ada penyembah seperti ini gitu saudara. Betul ya saudara? Tapi dalam terjemahan yang lain melengkapi lagi, dia bukan hanya mengingini, menghendaki ada penyembah seperti ini. Dia cari, dia cari, dia cari, dia cari, dia cari, dia cari, dia cari. Dengar ya, Tuhan itu sampai mencari-cari. Ada penyembah-penyembah. Tuhan itu sampai cari-cari. Ada orang yang bisa menyembah seperti ini. Maka tadi waktu dia dapatkan Daud, dia senang sekali. Aku sudah dapatkan seorang yang sangat berkenan di hatiku. Yang tahu hatiku. Yaitu seorang penyembah yang luar biasa. Saudara, itu Tuhan tuh sampai cari. Saudara, luar biasa sekali. Saya ajak saudara lihat yang lain dulu ya. Ya apa namanya itu. Cari ini bisa punya dua arti. Memang Tuhan tidak punya, maka dia cari. Betul saudara? Betul saudara? Enggak punya ya cari toh saudara. Atau dia punya, tapi dia ingin cari yang lebih lagi. Lebih benar lagi. Lebih dalam lagi. Lebih lagi. Cari penyembah seperti ini. Beda dengan yang lain. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang apa saudara? Yang apa? Memberikan. Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Kalau tentang saudara rasul, tentang nabi, Tuhan itu memberi. Dia bisa memberi. Dia punya rasulnya. Dia punya penginjilnya. Tuhan memberi. Betul saudara? Satu lagi ya saudara, Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya dia apa? Mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan. Pekerja mengirim, memberi, mengirim. Memberi, pekerja, rasul, ya penginjil. Tapi kalau untuk penyembah, dia menginginkan, dia mencari. Beda sekali saudara, betul? Sesuatu yang dia harapkan, sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia kehendaki, sesuatu yang dia cari-cari. Saya percaya kalau itu satu kesenangan, kebutuhan yang sangat besar bagi Tuhan. Begitu ada, langsung Tuhan ambil. Begitu ada, langsung Tuhan datang. Ada penyembah yang benar di satu ibadah, langsung dia hadir. Langsung dia nikmati. Langsung dia berkarya. Langsung sesuatu yang dahsyat terjadi. Kalau Tuhan temukan, saudara, siapapun kita, seorang penyembah yang benar, langsung Tuhan datang. Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Saat Tuhan temukan gereja yang menyembah dengan benar, langsung Tuhan hadir. Langsung Tuhan berkarya. Langsung Tuhan menikmati. Langsung Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ingat doa Bapak kami, sering saya ajarkan. Bapak kami yang di surga. Betul? Dipermuliakan namamu itu terjemahan sehari-harinya. Disembahlah engkau. Nyembahan itu mau meninggikan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Betul saudara? Ya mengagumkan. Lalu apa? Datanglah kerajaan. Langsung Tuhan datang. Karena itu yang disukai oleh Tuhan. Datang Tuhan. Dengan kerajaannya. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Lalu setelah Tuhan datang. Jadi kehendakmu. Jadi
Tuhan ingin anaknya sembuh, maka terjadi mujizat kesembuhan. Tuhan ingin anaknya bertobat, maka dijamah supaya bertobat. Tuhan ingin anaknya mengalami mujizat, maka dilakukannya. Tuhan ingin menggenapi pelipat ganda dahsyat, maka dijadikan. Dengar dulu ya. Setiap individu apapun itu punya kesenangan masing-masing. Misalnya lah, bagaimana Roma jadi angker. Kalau Roma satu tempat apapun ya dikasih sesajen, betul tak saudara? Betul ya, kasih sesajen, lalu dikasih gambar-gambar, gitu saudara, gambar-gambar yang serem-serem gitu saudara, coret-coret yang macam-macam, gambar yang sadis, saudara, betul ya saudara? Lalu dikasih lagu yang orang dengar sudah merinding gitu saudara. Sekalipun itu sebetulnya nggak ada roh jahatnya, nggak ada setan. Setan begitu lihat seperti itu, wah kasih kutukan semaya apa kemennya. Pokok kasih saja, langsung setan hadir. Yang tidak ada jadi ada, betul? Karena itu kesukaan setan. Ada itu langsung datang, betul? Saya punya kesukaan. Kalau sudah lihat perjalanan, saya paling suka kalau saya dengar ada satu tempat atau satu gereja atau dilawat Tuhan luar biasa. Begitu saya dengar, saya usaha datang. Dulu waktu saya mulai dipakai Tuhan, saya dengar Korea dipakai oleh Tuhan. Wah, selamatkan jiwa sebanyak mungkin sampai jadi gereja terbesar. Saya datang ke sana. Karena itu kerinduan saya, karena itu keinginan saya, karena itu kesukaan saya. Saya datang. Waktu di Toronto saya dengar seperti itu. Saya datang di Toronto. Waktu Pensacola juga dilawat seperti itu. Saya datang ke Pensacola. Waktu di Bogota juga sedang dilawat seperti itu. Saya datang di Bogota. Waktu India saya dengar seperti itu. Saya datang ke India. Sekarang waktu Nigeria dipakai luar biasa. Saya datang ke Nigeria. Setiap saudara punya kesukaan toh. Betul toh? Saudara sukanya apalah. Pokok begitu itu buka di Solo pasti saudara datang. Betul? Betul saudara? Tuhan sama. Kalau kita bisa melakukan yang sangat dikehendaki, yang disukai Tuhan, sudah nggak usah mikir apa-apa. Hadirat datang. Kerajaannya datang. Karya Tuhan datang luar biasa. Ada orang ngajari cara mendapatkan kupu-kupu gimana. Masih ingat ada pelajaran itu? Kupu-kupu nggak perlu dikejar-kejar. Makin dikejar makin terbang. Caranya mudah. Tanamlah tanaman yang banyak bunganya. Kupu itu datang sendiri. Karena itu kesukaan kupu. Benar? Tuhan sudah ngerti kesukaan Tuhan. Daud jadi kesukaan Tuhan. Dia seorang penyembah. Betul? Pondok Daud ibadah yang disukai Tuhan. Karena di Pondok Daud penuh pujian penyembahan. Gereja saudara lihat ya. Yang pujian penyembahan yang sungguh-sungguh. Pasti alami. Dulu pertama kali Betani. Yang lainnya belum ada, betul gak? Wah, hadirat Tuhan nyata. Karya Tuhan nyata. Dilawat luar biasa. Diberkati luar biasa. Sekarang sudah mulai banyak. Gereja kita di Solo sudah ada Betani. Tapi gereja kita di Solo lahirnya. Itu presenter. Pujian penyembahan. Masih ingat? Pertama di rumah saya persekutuan doa El Shaddai. Lalu pindah di depan Selamat Riyadi. Sudah kita rubah El Shaddai Presenter. Betul? Betani ada. Tapi kita lebih maju dari Betani. Di Solo. Kenapa? Kita mempersembahkan yang disukai. Sejak sekarang belajar. Jangan nyanyi. Jangan dengan apapun. Yang dibutuhkan Tuhan hati. Yang menyembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Itu saudara. Jadi kita harus mengerti itulah saudara yang dikehendaki Tuhan. Ya. Lalu kesukaan Tuhan pujian penyembahan seperti apa? Gampang saudara. Belajarlah seperti yang Tuhan bangun di surga. Tuhan itu kan maha kuasa. Betul saudara? Maha bisa. Setuju saudara? Maha kaya, betul? Mau apapun kan bisa toh saudara. Waktu dia bangun, ya kerajaan surga dibangun seperti apa? Saya berkata ya, kalau orang miskin mungkin sulit ya. Bangun rumah, wah ini nah. Tapi kalau orang kaya kesukaannya apa pasti ada di rumahnya itu.
Betul tak saudara? Suka kolam renang ya dibangun kolam renang. Suka tempat tenis ya ada tempat tenis ya. Suka apalah, suka panas pasti dibangun di situ. Tuhan punya kesukaan waktu dia bangun kerajaan surga. Diberi apa? Yang kesukaan dia. Surga itu penuh dengan apa? Pujian. Itu kesukaan dia. Betul saudara? Itu kesukaan dia. Kita baca saja Wahyu 4 saudara. Ya, ayat 1 dan 2 dulu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata padaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Diajak naik ke surga. Lihat bagaimana surga itu saudara. Segera aku dikuasai oleh roh. Tiba oleh roh ya saudara, roh Allah. Dan lihatlah sebuah apa? Tahta berdiri di surga. Diajak melihat saudara. Dan di tahta itu duduklah seorang Tuhan. Ya saudara. Jadi dilihat ada Tuhan. Ada tahta orang penyembah. Gitu saudara. Di surga. Sekarang supaya cepat ayat 10, 11 saudara. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Nyembah. Tersungkurlah di situ dikatakan saudara, mereka tersungkur. Jadi kalau ibadah ada orang yang tersungkur itu boleh atau tidak boleh? Baik atau jelek? Kalau baik dilakukan atau tidak dilakukan? Ya semoga-moga saudara ngerti maksud saya. Ini keadaan di surga. Tua-tua itu para pemimpin. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Maka tersungkurlah 24 tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas tahta. Dan mereka menyembah dia. Yang hidup sampai selama terus nyembah Tuhan. Jadi penyembah. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Saudara dengar ya. Mereka melemparkan apa? Mahkota. Ini para pemimpin. Tua-tua di surga. Yang punya mahkota. Saudara. Tapi waktu mereka nyembah. Lemparkan mahkotanya. Akhirnya apa? Merendahkan diri. Hanya dia yang layak. Yang lebih tinggi. Di atas segala. Dia raja di atas segala raja. Dia yang berhak untuk terima mahkota. Itu merendahkan diri seperti itu. Sampai lembar. Artinya buang kebanggaan kita. Gak ada apa-apanya kita. Waktu kita katakan hanya engkau Tuhan. Hanya engkau yang layak. Hanya engkau. Semua hanya daripadamu. Betul? Itu di surga seperti itu. Buang mahkota. Jangan bawa kebanggaan kita. Jangan bawa keaguan kita. Jangan bawa apapun. Hanya akui Tuhan. Tuhan. Engkau saja yang layak. Engkau saja yang besar. Engkau saja yang ditinggikan. Sampai selama-lamanya. Saudara, sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat. Dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Saudara, ini gambaran ya. Yohanes diajak lihat di surga. Saya percaya saat di dunia ada seperti ini, langsung Tuhan tergerak. Langsung Tuhan datang. Langsung Tuhan bertahta. Itu namanya hadirat Tuhan. Langsung Tuhan datang dengan kerajaannya. Langsung Tuhan berkarya. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud tahu sesuatu tentang Tuhan. Daud tahu seleranya Tuhan. Daud tahu kesukaannya Tuhan. Daud tahu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia bangun sesuatu yang diinginkan Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan. Yang disukai oleh Tuhan. Maka begitu Tuhan lihat, Tuhan datang. Tuhan hadir. Tuhan bertata. Tuhan menikmatinya. Tuhan berkarya. Tuhan lakukan yang dahsyat. Dan kemudian terjadi. Kehendak Tuhan jadi. Itu penyembahan.
kurang berapa menit saya dikasih. Oh enggak ya, enggak ada ya, enggak apa-apa. Iya, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir saya ingin sampaikan, dahsyatnya penyembahan yang benar. Kalau kita lakukan luar biasa. Saya ingin kita belajar dari Matius 15 ayat 21 dan seterusnya. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini dianggap kafir, saudara. Ya, bukan orang Yahudi. Dari daerah itu dan berseru, kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anak perempuan karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ada perempuan kafir datang pada Tuhan berseru minta pertolongan, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya, ada kalanya orang doa-doa seperti enggak dijawab Tuhan. Tuhan diem saja. Ada yang ngalami enggak? Ada yang ngalami enggak? Tuhan doa tapi Tuhan ya enggak omong apa, enggak dijawab juga enggak omong apa. Pernah ngalami enggak? Kadang-kadang seperti itu. Perempuan ini ngalami seperti itu, saudara. Kalau kita dianggap secara lahiriah orang Yahudi, kita itu dianggap seperti ini. Perempuan itu Kanaan di luar Yahudi gitu, saudara. Tuhan diam saja. Sudah berseru, sudah berteriak, Tuhan ya diam saja. Lalu murid-muridnya datang dan minta padanya, suruhlah dia pergi. Ya, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Malah tambah lagi doanya tidak dijawab, masih ada orang negor, apa ini itu pari jempalitan itu mau action itu, mau ini ganggu ibadah, itu gini macam-macam lah, saudara, betul nggak? Teriak-teriak itu, ini pokok kadang-kadang orang bisa mencela kita. Ya, katanya Kristen, katanya Tuhan dengan doa, mana doanya? Oh, katanya luar biasa, Tuhan Maha Kuasa, makasih, pasti dijawab, mana? Dicela.